Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Buya Yahya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Buya, izin bertanya, ada seorang gadis yang terjebak dalam hubungan asmara dengan seorang lelaki yang sudah beristri dan dia orang non muslim, Buya. Gadis tersebut ingin sekali terlepas dari hubungan itu, tetapi si lelaki tersebut terus-terusan menghubungi gadis itu dan tidak ingin melepaskannya. Bagaimana cara agar gadis tersebut kuat hati dan tidak meladeni lelaki itu lagi, Buya? Karena si lelaki itu selalu manis sehingga membuat gadis itu sulit lepas dari lelaki tersebut, Buya, dan menjadi luluh lagi. Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kekuatan cinta itu kan dahsyat, sehingga siapapun dari kita, khususnya si jomblo masih muda, itu harus benar dalam mencintai. Kalau orang salah makan itu sakit perut, tapi kalau salah mencintai sakit seumur hidup sampai di akhirat itu nanti pada akhirnya nyungsep, kan begitu kalau tadi itu. Makanya cinta itu kan rasional, cerdas dong orang dalam mencintai. Bagaimana saya mengorbankan ibu saya demi cinta? Mana bakti saya? Kalau kembali kepada perenungan ini, misalnya ada seorang laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan. Bapak ibu perempuan itu nggak setuju, nggak mau, pokoknya nggak mau. Alasannya juga masuk akal. Tak taunya masih memaksakan. Bang, yang penting kan kita, bang, nggak penting ibu sama bapak saya. Wah, maka kalau anda laki-laki cerdas, wah, anda harus berpikir, ibu bapaknya yang rawat dari kecil saja dibuang begini, apalagi saya. No, sorry, ente tidak layak buat saya. Perempuan kurang ajar sama bapak ibu mau dekat sama saya. Bapak ibu mau mulai nyebokin dari kecil, kau ngerawat kamu, kau buang begitu. Aku baru kenal seminggu, bisa kau tendang, sorry ya. Laki-laki cerdas kan begitu. Kita perlu mengolah kecerdasan. Jika ada wanita semacam itu, tapi dia sebenarnya punya iman dia, tapi memang gejolak cinta itu semacam itu. Makanya cinta itu luar biasa kalau salah. Sehingga kita perlu juga diklat pelatihan cinta. Cinta itu seperti apa? Cinta kan tidak serta-merta dan bisa diatur sebetulnya. Kita bisa mengarahkan cinta, bisa menumbuhkan cinta. Kalau sudah kena panah asmara kan repot, jatuh cinta repot. Gula Jawa rasa coklat, dunia seluas daun kelor, kan repot semuanya. Padahal kayak begini. Makanya kayak gitu tuh. Bagi pada adik yang solehah tersebut perlu diskusi, ada yang ngajak ngobrol, bukan bicara tentang cinta saja, harus gurau tentang akhirat, keimanan, cinta kepada Allah perlu ditingkatkan. Kalau kecintaan kepada Allah hanya ditumbuhkan, cinta kepada baginda Nabi ditumbuhkan, cinta kepada orang tua ditumbuhkan kembali, akan terhapus cinta kepada laki-laki tersebut. Tentunya sambil dia kan punya iman sepertinya, buktinya dia ingin memutus. Cuman dengan rayuannya kembali dia tergoda. Hati-hati, kalaupun nikah tidak akan sah pernikahan tersebut. Bukan ini masalah perendahan kepada agama lain, tidak, ini aturan. Itu aturan agama kita. Ada seorang wanita muslimah mau nikah dengan non muslim tidak diizinkan. Kalaupun terjadi pernikahan, tidak terjadi pernikahan, maka hukumnya adalah hukum bukan pernikahan. Maka harus paham. Jika sadar sampai di sini saja, dia akan mundur perlahan kalau kenal Allah. Semoga ini yang bersangkutan nanti mendengar suara ini. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang sering ajak diskusi tentang keimanan kepada Allah, tentang hukuman di hadapan Allah, tentang ridho orang tua, ridho keluarga, ridho. Itulah nanti perlahan demi perlahan sambil di sana diputus. Dan memang cinta nggak bisa dicabut begitu, namanya sudah kena panah. Itu kalau dicabut begitu akan nambah nancep kadang. Jadi biarkan dia berpikir, lalu dia sendiri melepas sendiri. Makanya sebagai orang tua yang telanjur menemukan anaknya terjerumus dalam cinta yang haram misalnya, nggak bisa langsung Anda jauhkan begitu. Itu hanya jauh di mata nanti. Tetap dekat di hati dia. Bisa komunikasi bermacam-macam cara. Tapi jauhkanlah anakmu dengan cara diajak merenung, diajak berpikir. Biar dia sendiri yang melepasnya.
Nah ini, karena kalau tidak akan meninggalkan bekas yang panjang dan susah diobati. Jadi dia diajak diskusi, diajak ngobrol. Kalau seandainya wanita tersebut ada kemauan, nanti bisa saja ngobrol dengan beberapa. Kita bisa nanti diskusi, ngobrol, sampaikan, ngobrol. Seperti apa sih solusinya? Karena nggak bisa langsung dipangkas, karena sudah cinta. Cinta itu kan unik kan begitu. Tapi yakin dengan keimanan akan begitu mudah nanti. Mudah, karena apa? Tidak akan mungkin menikah sampai dia masuk Islam. Selagi belum masuk Islam. Mohon maaf kepada agama lain yang mendengar cerita ini bukan masalah perendahan kepada agama. Bahkan kalau ada agama lain mengatakan, agama kami melarang menikah dengan orang Islam, kami juga tidak tersinggung. Karena itu urusan agamamu, kan begitu. Jadi jangan dianggap di sini ini mendiskreditkan agama dan enggak. Jadi kalau ada agama di Indonesia ini, kok tiba-tiba ada keputusan, anak perempuan kami tidak boleh dinikahi oleh orang Islam, no problem, kami tidak marah, memang itu ranah agama Anda. Seperti waktu kami menyampaikan begini juga berarti bukan mencaci agama Anda. Selesai. Itu ya, adik yang solehah tadi itu, kami yakin dia bakal selamat, buktinya dia ingin mencoba, terus mencoba, biarpun kembali lagi, mencoba, kembali lagi, mencoba, kembali lagi, endingnya insya Allah adalah dengan kekuatan iman, dia akan lepas nanti insya Allah. Suruh banyak, ada temannya. Anda mungkin yang kenal dia, ngajak diskusi. Kemudian kasih alternatif gambaran tentang pria-pria yang lain. Semoga Allah mudahkan. Apalagi mohon maaf, saya tidak tahu agama apa, agamanya apa. Apalagi jika agama itu naudzubillah, kan ruginya rugi double. Ada sebagian agama yang tidak menganggap perzinaan gonta-ganti pasangan sebagai sesuatu yang aib, yang celah. Ini kan bahaya banget. Ada mungkin agama, ada sebagian agama yang tidak menganggap hubungan di luar nikah adalah itu kan bahaya. Berarti mungkin saja dengan ini, naudzubillah, tapi semua agama itu melarang perzinahan. Hanya bedanya adalah tingkat pengagungan terhadap pernikahan saja yang berbeda-beda. Dalam Islam pernikahan agung banget sehingga zina itu betul-betul rendah. Maka sebagian agama lain menganggap pernikahan biasa-biasa saja sehingga turun bakatnya menjadi seperti zina, sehingga orang nggak peduli apakah aku zina atau nikah. Tapi Islam lihat dan berikan ada ridho Allah, ridho orang tua, ada saksi, ada ini, ada masya Allah keberkahan, macam-macam seperti itu. Semoga Allah menjaga adik yang solehah tadi. Allah akan beri bimbingan, Allah beri kemudahan untuk lepas, atau laki-laki tersebut dapat hidayah lalu masuk Islam dengan serius, dengan benar. Kemudian setelah itu menikah, lain cerita seperti itu. Semoga Allah beri kebaikan lahir batin, dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.